Wanita ini dipasangkan sebuah kontak lensa yang spesial, meletakkan sebuah chip kecil di wajah yang terbakar, kemudian menghubungkan kabel halus. Tak lama kemudian, muka yang hancur terbakar ini telah diperbaiki secara utuh. Coba kedipkan mata 2 kali. Apakah analisis wajah telah muncul? Sudah. Tak hanya itu, dia bahkan memiliki kemampuan analisis wajah. Hanya dengan mengedip mata, dia bisa menjadi wajah orang lain. Ini benar-benar sangat sempurna. Ini membuatku terpikir masa-masa kuliahku. Dengan cepat, wanita membuka majalah di rumahnya. Begitu dia mengedipkan matanya, dia kembali mengganti wajahnya. Sempurna. Dan semua ini harus berterima kasih pada agen Ward yang membantunya menemukan ilmuwan pengubah wajah, sehingga dia mampu memperbaiki penampilannya. Untuk membalas kebaikannya, wanita itu ternyata berubah menjadi wanita yang dicintai Ward, bersiap memberinya kejutan yang dia nanti-nantikan. Namun Ward justru menolaknya. Dia mengambil sebuah dokumen dan diserahkan ke tangan wanita. Begitu wanita membuka dan melihatnya, ternyata adalah dokumen seorang tahanan. Jika kamu ingin membalas budi, maka bantu saya menyelundup masuk ke pangkalan militer dan menyelamatkannya. Wanita tentu saja bersedia. Dia menyetujuinya dengan tidak ragu. Tak lama kemudian, ruangan kantor mendapat panggilan dari penjaga pintu bahwa istri petugas Glenn telah tiba. Glenn membuka kamera pemantau dan melihat, memastikan itu adalah istrinya. Jadi dia tidak banyak berpikir dan membiarkannya masuk. Baik, biarkan dia masuk. Baik, Pak. Maaf membuatmu menunggu lama, Anda boleh masuk sekarang. Terima kasih. Tapi mereka masih tidak tahu. Seorang agen wanita yang bisa mengubah wajahnya telah masuk ke kawasan mereka. Dengan cepat, agen wanita menganalisis seorang polisi. Dia melepaskan bajunya, membuang rambut palsu. Begitu dia mengedipkan mata, dia telah berubah menjadi polisi tadi. Sementara, Glenn mendapat panggilan dari istrinya. Dia mengira istrinya tidak bisa menemukan ruangannya. Namun istrinya saat ini berkata pada Glenn bahwa dirinya sedang terjebak macet. Glenn kaget tentang apa yang terjadi. Bukannya kamu barusan? Yang baru masuk tadi bukan dia. Asistennya kebingungan. Glenn langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata pada asistennya untuk menutup semua pintu keluar pangkalan militer. Jangan mempercayai kata-kata wanita manapun. Glenn sangat kesal. Dia berjalan keluar dari ruangannya, memerintah seorang pria untuk memberitahu Tameng bahwa agen yang bisa merubah wajah telah masuk ke kawasan. Tetapi pria ini hanya tersenyum dan berjalan pergi. Glenn berjalan ke pangkalan militer dengan marah. Siapa yang berani menyamar menjadi istriku? Di saat itu juga, istrinya telah datang. Istrinya menyapanya, "Halo sayang." Glenn berkata, "Diam di sana. Baring di lantai." "Glenn, kamu mengagetkanku. Cepat lakukan." Wanita kebingungan. "Ya Tuhan, bahkan aku membelikanmu kue kesukaanmu." Istri di hadapannya sangat menderita. Tapi Glenn juga sangat curiga. Apakah wanita ini benar-benar adalah istrinya? "Apakah kamu Carl?" Glenn yang saat ini tidak lagi mempercayai perkataan wanita. Dengan cepat, dia mengumpulkan semua agen wanita di pangkalan militer. Dia bertanya satu persatu untuk memeriksa. Dia bertanya, "Kapan terakhir aku memanggil namamu dengan benar?" Wanita itu menjawab, "Kamu tidak pernah memanggilku dengan benar, Pak." "Benar." Dia tampak waspada pada agen wanita terakhir. Mencubit pipinya dengan kuat. "Saya rasa kita telah menemukannya. Ini bukan mukamu." Wanita itu berkata, "Pak, tolong jangan begini." Ternyata dia salah. Semuanya bukan. Jadi kemanakah dia pergi? Ini membuatnya sangat kesal. Di mana dia sebenarnya? Glenn yang kesal tidak akan kepikiran. Wanita itu telah berubah menjadi pria dan berpas-pasan dengannya. Dia membuka pintu penjara bawah tanah, berjalan ke hadapan seorang tahanan. Muka pria itu seketika berubah menjadi wajah wanita. Tahanan itu langsung mengenalinya. Agen wanita yang dulu pernah dicuci otaknya. Dia baru saja ingin mengatakan sesuatu pada agen wanita, seolah-olah ingin mencuci otaknya lagi. Tapi dia justru ditinju oleh wanita. "Selama kamu patuh, kamu akan mendapatkan." Tak lama kemudian, agen wanita memulihkan wajahnya yang sesungguhnya. Dia dan Walt menyelamatkan tahanan dan mengikatnya di sebuah kursi. Cara cuci otak yang sebelumnya digunakan oleh pria ini akhirnya digunakan pada dirinya sendiri. "Jika saya patuh, maka saya akan mendapat hadiah."
Sejujurnya, saya tidak masalah baik kamu patuh maupun tidak. Kemudian episode ke-14 berakhir di sini. Di episode selanjutnya, kami akan terus memperbaruinya tentang cerita agen rahasia. Jangan lupa like dan follow. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.